Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang kembali di Caminante 113 kalau nggak salah. Di belakangku ada proyek Koperasi Merah Putih yang baru dibangun. Proyek pemerintah yang sangat masif. Anyway, aku tidak akan bahas itu. Kali ini kita akan membahas tentang, bukan kita, aku akan membahas tentang buku Psychology of Money. Karena 2 hari lalu aku ke perpustakaan ya di daerah sini. Aku pinjam buku Psychology of Money. Mungkin udah banyak sekali orang yang membahas ini ya. Dan aku pun juga sebenarnya belum selesai bacanya. Dan jujur aja, ketika aku jalan tadi, ketika berangkat, aku bingung mau bahas apa. Gak ada sama sekali rencana untuk bahas ini. Cuman karena pikirnya ya udahlah, bahas buku yang baru saja aku bahas saja. Dan ya mungkin kamu udah sering ya tahu buku Psychology of Money. Buku tentang apa ya? Buku tentang keuangan, tapi bukan ke sains gitu loh. Apa ya? Lebih ke psikologi, bagaimana perilaku manusia terhadap uang. Karena memang kalau berbicara keuangan, ini tuh bukan soal kita pinter atau enggaknya, tapi lebih ke bagaimana manusia berperilaku. Perilaku kita lah yang menentukan bagaimana kita mencapai goal finansial kita. Nah, intinya kan kayak gitu. Pokoknya kurang lebih intinya seperti itu. Karena banyak kasus orang yang memiliki kecerdasan, lulusan sekolah yang keren, seorang miliarder, orang kaya raya yang ya pasti kebanyakan orang pinter juga kan, tapi mereka mengalami kesulitan finansial pada akhirnya. Ada juga orang yang dia itu biasa-biasa saja, bahkan cuma kayak pekerja, ya bukan pekerja yang mentereng lah, tapi dia bisa mencapai kesuksesan finansial karena perilakunya. Nah, lebih ke perilaku dan tindakannya. Jadi lebih ke psikologi manusia. Dan yang menarik dari buku ini, kenapa aku jadi kayak mewajarkan ya bahwa bukunya si Morgan Housel ini, si Psychology of Money ini, kenapa bisa sangat laris, kenapa sangat banyak direkomendasikan. Ya karena memang definisi buku bagus menurutku ya, itu ketika di buku itu banyak sekali contoh-contoh study case, banyak storytellingnya. Dan memang aku baca buku itu bener-bener kayak effortless gitu. Apa ya, biasanya tuh aku baca buku kayak kemarin aku baca buku Nexus aja dari Yuval Noah Harari. Meskipun itu juga banyak ceritanya, tapi tidak semenarik Psychology of Money menurutku ya. Karena di Psychology of Money ini banyak sekali cerita-cerita yang bisa diambil. Menurutku kita tuh lebih mudah belajar dari cerita dibandingkan dari kayak textbooks, dari fakta. Nah, ini yang aku selama ini juga merasa kayak oh ternyata definisi buku menarik. Contoh kayak Atomic Habit lah. Kenapa wow, ini masuk ke kamera nggak ya suara anginnya itu? Pasti masuk lah ya. Sorry kalau misalnya suaranya agak ini. Dan contoh buku-buku bagus tuh ya yang banyak storytellingnya kayak gitu, banyak kisahnya. Wow. Kita mau lihat mana ya? Oh enggak. Oh pak. Oke, anyway, kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu ya. Wow. Lihat ya. Bukan bangunan apa ya?
mesin speed yang udah nggak pakai lagi. Jadi sekarang, bentar, aku perlihatkan ke depan dulu ya sebelum ritual kami nanti. Sekarang kami nanti ke 113 dan aku punya misi untuk jalan pagi. Bukan jalan pagi ya, pokoknya ngevlog. Ya, mostly jalan pagi sih. Selama 1000 hari ke depan, dan berarti ini kalau 113 masih ada 900 hari lagi, 980-an hari lagi. Dan thank you buat kamu yang udah stay di sini. Perjalanan ini masih panjang. Kalau kamu join di membership, thank you berat. Kalau kamu selalu menonton video perjalananku setiap hari, thank you juga. Pokoknya thank you lah. Jadi sekarang pukul 10.43, ya kan? 2 Mei 2026. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat untuk para guru, untuk para pengajar, untuk para tutor, siapapun itu yang bekerja untuk pendidikan. Wow. Kita akan melewati jalan sungai. Lihat ini. Menggunakan sepatu user agar tidak licin. Nah, ini dia. Oke, gimana kabarmu? Apakah long weekend ini kamu bertamasya atau berpiknik? Apakah kamu mungkin pulang kampung setelah kamu merantau? Selama mungkin kamu di Jakarta atau di mana gitu, terus ada kesempatan long weekend, kamu tengokin orang tuamu di kampung, atau kamu stay di kosan kamu atau di rumah kamu. Ya, apapun itu, selamat long weekend dan selamat beristirahat. Ayo temani aku jalan pagi menjelang siang, maksudnya sambil kita membahas psychology of money. Nah, tadi aku sempat membahas tentang orang yang pendidikan biasa saja, terus berprofesi yang biasa juga ya, tapi dia bisa mendapatkan teman Bruce Lee. Aku udah lama banget ngucap itu. Kalau kamu baru, kamu belum tahu teman Bruce Lee. Jadi teman Bruce Lee adalah terms di Caminante untuk sebutan genangan air atau air yang mengalir. Wow, lihat nih. Aku udah lama banget gak lihat sini. Teman Bruce Lee. Bentar. Kita kemana ya? Oh, kita kesini aja. Oke, kita kesini. ini 4K nature walking dulu ya. Biar jadi background, biar jadi back sound white noise kamu. Wow. Tapi sayang nggak 4K sih, aku nguploadnya cuma 1080. Wow, teman Bruce Lee. Oke, jadi orang yang kumaksud tadi, orang yang berpendidikan biasa dan memiliki pekerjaan yang biasa tapi bisa mencapai kesuksesan finansial yang luar biasa, namanya adalah Ronald Read. Aku bisa mengingat nama di buku itu karena memang luar biasa sekali kisahnya. Jadi beliau ini adalah seorang, kayak bisa dibilang cleaning service lah di pom bensin. Oke. Dan beliau ini ya gajinya nggak besar, tapi dia sudah melek investasi ketika di umur akhir 30-an lah, 38 atau 37 gitu ya. Dan di usia dia meninggal, wow. Dan di usia dia meninggal di usia 90-an, dia mewarisi kekayaan jutaan dolar. 2 juta dolar kalau nggak salah, yang disumbangkan untuk ke panti asuhan atau sekolah gitu. Dan orang nggak menyangka kalau si Ronald Read ini memiliki kekayaan semacam itu, karena selama ini orang melihatnya dia orang biasa saja. Pundi, Mbah? Oh. Oh, Jambu. Jambu. RT Tunggal. Putrane? Almarhum Pak Parwoto. Oh, pinten asmani? Nanda. Nomor pinten? Yang terakhir. Oh, maksudnya jenengan putrane pinten? Kawan.
Oh, sekawan. Sing ten griya? Boten nenten. Oh, alah. Tapi tasih enten Bapak. Tapi lan iku nderek. Oh, nggih. Oh, jenenge putrane Pak Pawoto. Heeh, almarhum. Dadi sekolah sakniki. Boten pun lulus. Kerja tembung Ten griya mawon kula. Gawe video. rencang ibu. Rencang ibu. Ibu kali Budi. Lah sing anu Mbak Mari Pun pun garwane dereng. mosok der. Dereng. Putrane sampun. Pun berarti pun mentas danten. Pun Putune pinten? songo. Wih, dian. Simbah umur pinten to kok ketok sidaan. Pinten? Simbah jenengan. Kula sidak 5. Putune wis 9 ya. Le nikah sih anu. Ah, nikah ya 23 tahun riyin. Oh, tapi dilele oleh rezeki anak iki ya. Kangsar niku. Oh, cepet ya. 10 tahun nikah niku pun 5. Oh, cukup lah ya. Kali tahun setunggal. Lah sing bajeng niku 84. Heeh. Sing ragile 94 kan 10 Oh, tahun. 10 tahun ya. Oh, alah. Tahun. 5. 2 tahun. Anak akeh ki le mulai ngrasake penak wis pas tua ya. Ya wis tuwa ya gek kangelan ki. Oh, sih kan. Maksudnya pas enom ki ketok Ya repot. Repot Anak banget. Cilik-cilik ngantar ke sekolah. Tapi maksudnya es tua kan dadi nek misalnya kayak momen lebaran ki seneng nggih. banget niku lho. Tak niki Kumpul ketoke kumpul. heeh. Nek anak pohon mentas danten sing dikarepke napa, Mbah? Ya kula ki mboten muluk-muluk ya. Pengine bocah do lakoni baca kabeh ngoten. Sembang akur lah ya. Wong tuwa. Nggih. Ben akur. Berarti- Supaya aku sumben ora ono wis akeh sing akeh ngono wae. Ora muluk-muluk. Dungane. Nggih. Monggo. Nggih pun tak lanjut. Lah niku bapak. Oh niku. Nggih. Nah. Bapake pundi? Oh, iya. Nah bapake ngene. Napa? Kumis. Bapake Kumis ngoten. kumis. Bapake deres to? Boten becuku. Lho sing deres iki sapa ya? Lah niku bapake ngene. Oh, sing niku. Bapak. Apa Mbah ngerti Mbah? Nek Pak Purwoto. Adine. Nggih, lagi. Pun nate ketemu kali bapak ini. Lah niku nggih Pak Purwoto jenenge to. Oh, alah iya toh. Oh, alah. Oh, aku malah lagi ngerti ternyata berarti sak jambu enten kalih. Nggih. Pak Purwoto. Nek bapak niku mergane jenenge Parwoto. Lair iki Sapar. Lah nggih Sami. sami. Tapi Tapi nek- yang riyen kan ngoten niku nek damel anu jeneng. Bapak kelahiran pinten? Tidak, lawaran sedikit. Oh, adine lah. Nek bapak kula kan 56 almarhum. Di mana? Berarti biyen cah cilik iki ana jenenge padha. Iku saya nate kesilep teng kali. Heeh. Ya terus dipindah kasino. Oh, jeneng asline Parwoto. Wis bekas iki ono. Oh, wis bekas kasno, wis bekas ono. Nek wong jaman biyen mesti ngono ya. Tapi luwih sering jenenge napa dipanggile? Kasino nang mriki. Saniki kasno. Nggih. Oh. Nggih. Walah. Monggo. Nggih. Jebul padha bapakku. Tapi saya sehat ya, Pak ya. Kelahiran 60. Berarti 60 ki berarti piro? Sweet 66. Bisa tegak bisa. Bocah meneh. Oh, wis bangun kayak wis jagoan iki mainane. Medun. Jagoan iki mainane. Itu Mbah Indro. Bisa tekan dhuwur napa? Bisa tekan. Lah ini saged ta dilanjutke mawon. Nek digambar ae susuke munggah ya. Iki rapi jare. Yo. Padoske lho. Awet enom iki. Pak bener rapi. Lah mosok awet nom. Awet kaya iki. sekolah. Pinten? Kaya iki sekolah. Pinten? Bangune pinten? Wis Yo kaya 18-an. kaya 18-an. Wah, aku dikira kaya 18-an. Monggo, Pak. Baru ada sing ngene. Nggih. Tapi bapaknya sehat, Nggih. Sehat nggih? Oke. Sekawan.
Nih bapak 56. 56. Patang tahun nggih. Nih bapak sehat ya 70 tahun iki. Lah kae bapak jenengan kok ora? Sami. Sami lah. Bapakku iki. Bapakku. Mampir ora, Mas? Hah? Mampir. Nggih, nggih. Nembe napa? Ah, nembe udut. Nembe udut. Oh. Nggih, tak lanjut. Oke. Obrolan dengan warga sekitar. Dan ternyata bapak itu namanya sama dengan bapakku, dengan almarhum bapakku. Padahal ini satu desa, satu dusun bahkan. Tapi aku nggak tahu kok namanya sama. Kan? Ya itulah karena dulu aku sempat kuliah, terus sempat kerja juga. Jadi nggak pernah main-main kayak gini. Sekarang justru malah banyak mainnya kayak gini. Wow. Kita tadi mau ngomongin psychology of money, malah ngomongin sampai macam-macam ya. Tapi udah kita lanjut lagi. Sampai mana tadi aku sampai lupa. Nggak ada orang ya. Halo. Tak kagetnya aku. Oke, dan kita bicara soal psychology of money tadi yang Ronald Reed. Sorry, kalau misalnya lagi ngevlog kayak gini, memang apalagi di tengah pemukiman gini ya, kita fokus pada cerita tadi yang belum selesai. Jadi kenapa si Ronald Reed tadi bisa mendonasikan? Karena selain dia udah berinvestasi sejak usia yang kalau dibilang usia muda sih enggak ya, karena di usia akhir 30-an lah. Ya bisa dibilang kayak usia segini aku ini udah mulai investasi, udah mulai menyisihkan uang gitu ya. Tapi yang membedakan dia dengan orang pada umumnya adalah kehidupan dia itu sangat frugal, frugal living. Tapi bukan sesuatu yang dipaksakan. Jadi dia enjoy gitu loh, menjalani kehidupan yang serba ngirit. Nah mungkin bagi sebagian besar orang ngirit itu adalah kata negatif ya, kayak apa ya, kesannya tidak menikmati uang. Tapi kita nggak bisa memaksain. Kalau misalnya memang dia sukanya ngirit, ya udah, happy-nya dia ngirit. Jadi gini loh, hebatnya dia itu adalah dia tahu di rekeningnya dia punya 1 miliar, katakanlah gini lah, dia punya uang 1 miliar, tapi dia masih menjahitkan celana jeansnya yang robek. Nah, kalau kebanyakan orang kalau tahu dia punya uang 1 miliar di rekening, pasti nggak mikir panjang, dia akan beli baru. Ngapain harus jahitin gitu loh. Kita ngelewati titik 0 km. Oke. Ya, akhirnya kita kembali lagi di sini. Nah, di satu sisi yang aku bilang di buku Psychology of Money itu juga ada cerita seorang, bisa dibilang orang yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi lah, seorang CTO-nya atau apa gitu ya. Dia penghasilannya luar biasa, sebulan itu mungkin berapa kali lipat, berpuluh-puluh lipatnya si Ronald Reed. Oke. Tapi dia memiliki perilaku yang atau tindakan yang tidak selaras dengan pertumbuhan uang. Dalam artian gini, ada kasus kayak misal dia memecahkan lampu hotel, terus sama hotelnya dia disuruh untuk ganti rugi $500. Nah tapi si orang ini, aku lupa namanya siapa, si orang ini dengan sombongnya mengatakan
oh enggak ding, dia dengan sombongnya memberikan uang $5.000 dan mengatakan bahwa jangan sekali lagi kau hina diriku gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh dia bisa seperti itu, memiliki sikap sombong dengan seolah-olah semua bisa dibeli dengan uangnya, ya kan? Ya memang ketika dia masih kaya, $5.000 itu enteng banget lah bagi dia ya. Tapi ketika pada akhirnya dia jatuh miskin juga sih. Nah, ketika jatuh miskin, ya uang segitu jadi sangat berharga bagi dirinya. Nah, ini kembali lagi yang pengen aku simpulkan adalah bagaimana kita bisa cerdas secara finansial. Cerdas dalam tanda kutip. Itu bukan soal kita IQ tinggi, bukan soal penghasilan kita besar atau enggak, tapi bagaimana perilaku kita, tindakan kita, bagaimana kita bisa bisa tahu mana prioritas, kebutuhan, dan bagaimana kita bisa memiliki lifestyle yang kita butuhkan, bukan lifestyle yang kita inginkan. Kalau lifestyle yang kita inginkan, ada juga pembahasan di sini. Diberikan pembahasannya itu menarik, diberikan ilustrasi secara penghasilan lah. Kayak contoh, kalau aku adalah seorang YouTuber dengan penghasilan katakanlah 10 juta per bulan, oke? Berarti kan setiap hari kurang lebih aku kayak make money 300.000 lah ya, oke? Setiap harinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan YouTuber lain, mungkin katakanlah seperti siapa ya, Winda Basudara lah, mungkin penghasilannya 50 juta per bulan lah katakanlah. Berarti kan setiap hari si Winda ini 1.500.000 gitu kan. Nah, kalau kita melihat ke orang tersebut, ke Winda, itu akan selalu ada orang-orang yang di atas Winda lagi. Siapa? Mungkin Mr. Beast. Kemudian siapa lagi? Ya kayak Mr. Beast sudah paling ujung ya. Mungkin kita berbicara soal orang kaya, di atas Mr. Beast ada lagi Jeff Bezos, Elon Musk. Jadi kayak perbandingan itu selalu ada gitu, selalu ada. Ini bukan berarti kemudian menyuruh kita untuk tidak mengejar kekayaan ya, no, bukan berarti kemudian kita, tapi lebih ke gini loh, lebih ke agar kita tuh tidak terlalu terobsesi dengan kecepatan, tidak terlalu terobsesi dengan yang kita lihat. Karena gini, dijelaskan juga bahwa dalam goal finansial itu tuh banyak sekali faktor yang menentukan, lokasi, pekerjaan, kemudian apalagi ya, banyaklah dari kasus-kasus yang ada di buku itu. Jadi kayak misal contoh, kita mempelajari bagaimana Elon Musk sukses, bagaimana Jeff Bezos sukses, itu sulit banget. Itu tidak akan relate dengan diri kita. Karena kalau kita masih penghasilan 10 juta per bulan, apa yang dikerjakan oleh Elon Musk itu tidak akan relate dengan diri kita. Kalau kita masih penghasilan katakanlah ya 3 juta lah, apa yang dikerjakan oleh si Mr. Beast, kalau kamu YouTuber dengan penghasilan 3 juta per bulan lah katakanlah, kamu meniru bagaimana Mr. Beast melakukan itu nggak relate, terlalu jauh gitu loh. Nah, itu yang pengen aku sampaikan, bahwa ya step by step lah, kayak compound interest itu lah. Ini pembahasan yang sebenarnya banyak banget yang pengen aku sampaikan. Di next aku mungkin akan bahas juga ya tentang psychology of money ini. Anyway, kita udah sampai di sini. Dia udah sampai rumah, dekat rumah. Kita berjumpa lagi di Caminante 114 kalau nggak salah ya. See you.